Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Dan semoga nikmat-nikmat itu dilanggengkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan, dicurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian dan pembahasan kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Mahnadi Salaf fi Tarbiyat wal Islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalal Al-Ubaylan hafidhahullah taala sampai pada kaidah yang ke-37. Beliau mengatakan annal mukhalifina li tariqatis salaf waqi'una bainal ghuluwi wal irja', bahwa orang-orang yang menyelisihi jalannya generasi as-salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian generasi tabi'in dan tabi'in, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waqi'una bainal ghuluwi wal irja', mereka berada di antara dua tepi yang ekstrim, antara sikap yang berlebih-lebihan dan sikap yang meremehkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingat awal kajian kitab ini
Dan pernah juga saya sampaikan khutbah Jumat di masjid ini dan juga di kajian kita di Masjid Babu Salam WRT tentang moderasi agama Islam. Bahwa sejatinya agama Islam adalah agama yang wasat, yang wasatan atau wasatiyah, yang pertengahan, ya, yang pertengahan. Dan disampaikan juga, dijelaskan juga pada saat itu bahwa yang dimaksud dengan wasatiyah artinya adalah adil, ya, umat yang adil dan yang terbaik, begitu, ya. Sebagaimana Allah terangkan bahwa umat Islam sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena kalian selalu menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan semuanya itu didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyandang gelar khairu ummah, ya. Begitu pula sebagai umat yang adil, ya, umat yang menjaga semua keseimbangan aspek, ya, tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Dalam hal ini kita akan mempertegas kembali tentang wasatiyah tersebut, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 143. Di surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, ya, sebagai umat pertengahan. Dalam catatan kaki terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia diartikan dengan umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi bahwa umat Islam menjadi saksi atas semua umat-umat sebelumnya, dari para nabi sebelumnya. Ketika umat para nabi dan rasul itu berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak tentang apa yang sudah mereka lakukan dari misi-misi perintah-perintah ilahi, maka para nabi dan rasul itu meminta persaksian dan pembelaan dari umat Islam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membela para nabi dan rasul yang telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena umat Islam memiliki Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa semua itu diinformasikan, diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian cara dan apa yang dimaksud dengan menjadi saksi, ya, umat Islam menjadi saksi
atas umat-umat sebelumnya. Dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hal ini ditegaskan dalam kisah khutbahnya Nabi di Haji Wada, bahwa Nabi SAW menyatakan, mengultimatum, mengeluarkan pernyataan bahwa segala hal yang berupa kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah dan memasukkan ke dalam surga telah disampaikan, telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apapun yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, itu pun sudah diperingati oleh beliau SAW. Sehingga agama ini telah sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu Allah mengatakan, kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sesudahnya tentang kisah pengalihan kiblat salat Nabi Muhammad SAW dan umatnya dari Masjidil Aqsa ke Baitullahil Haram, ya, di Mekkah. Kenapa dahulu selama kurang lebih, sebagian riwayat mengatakan 18 bulan, beliau dan juga kaum muslimin yang lain salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, lalu kemudian dialihkan ke Baitullahil Haram di Mekkah, semata-mata untuk menguji keimanan, kepatuhan, ketaatan kaum muslimin terhadap perintah tersebut. Ya. Lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, taat patuh kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ketika menghadap ke Al-Aqsa maupun ketika menghadap ke Baitullahil Haram. Dan siapa yang berpaling, tidak taat, tidak patuh terhadap perintah tersebut, ya, semata-mata sebagai ujian keimanan, kepatuhan dan ketaatan. Dan alhamdulillah ternyata memang Ka'bah itu sendiri merupakan satu titik berada di tengah-tengah pusaran bola dunia, ya. Nah, maka pembicaraan tentang konteks pertengahan atau wasatan, maka Ka'bah itu berada di titik paling tengah dari bola dunia, dari utara, selatan, timur, baratnya, dia berada di tengah. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Artinya salatmu yang dahulu menghadap ke Al-Aqsa, itu pun sah salatnya, benar dan berpahala, ya, meskipun sekarang harus menghadap ke Ka'bah. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Para jemaah ini Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sudut pandang terkait dengan posisi agama Islam, wabil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, berada di pertengahan atau sebagai sikap yang adil, yang pertengahan. Yang pertama, agama Islam berada di sikap pertengahan antara Yahudi dan Nasrani terkait dengan hak para nabi dan rasul, wabil khusus kalimatullahi ruhullahi Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu berfirman di akhir surat
Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang orang-orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasara. Terkait dengan hak para nabi dan rasul, di mana Yahudi dan Nasara mereka terjatuh ke dalam sikap yang berlebih-lebihan terhadap hak para nabi dan rasul. Ya, sehingga kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah yang diwafatkan selama 100 tahun. Kisahnya di surat Al-Baqarah itu. Ya. Itu Uzair itu yang diwafatkan selama 100 tahun, kemudian dengan membawa kudanya, ya, lalu bagaimana kuda itu sudah mati, ya, tinggal tulang belulang, lalu bagaimana Allah menghidupkan kuda itu lagi, begitu kan? Dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak lagi dikenal, barang-barang yang dia bawa sudah lagi tidak dikenal oleh masyarakat yang ada pada saat itu. Satu generasi sudah berlalu, 100 tahun, kurang lebih demikian. Nah, lalu orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya, wah, ini luar biasa. Tidak ada manusia seperti itu kecuali dia titisan Tuhan, begitu. Sehingga mereka menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Nasara mengatakan Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, adalah anak Tuhan. Ya, karena tidak mungkin seorang perawan, begitu, wanita perawan, gadis, lalu dia hamil dan melahirkan anak, siapa yang menyentuhnya? Tidak ada bapaknya. Kalau bukan dia merupakan titisan dari Tuhan. Menurut pandangan mereka demikian. Sehingga mereka meyakini bahwa Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Nah, jadi itu sikap yang berlebih-lebihan di antara mereka. Ya, maka Allah tegur di surat Al-Maidah ayat 77. Surat Al-Maidah ayat 77. Allah mengatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Artinya, wahai ahli kitab, ya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama kalian dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah, salah satu bentuknya adalah tadi mengangkat Uzair oleh orang-orang Yahudi menjadi anak Tuhan, dan mengangkat Al-Masih oleh orang-orang Nasara menjadi anak Tuhan. Ya, di samping sudah pernah disampaikan juga bahwa terjadinya kebid'ahan, ya, di tengah-tengah ahlul kitab, ya, dengan adanya syariat rahbaniyah, kependetaan yang tidak disyariatkan oleh Allah untuk mereka, yaitu bentuk sikap yang berlebih-lebihan dari mereka. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelumnya dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri ternyata tersesat dari jalan yang lurus. Begitu. Jadi ini aspek yang pertama, bahwa agama Islam berada di pertengahan antara kaum Yahudi dan kaum Nasara dalam haknya para nabi dan rasul. Sementara agama Islam menyatakan bahwa setiap para nabi dan rasul adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah terangkan di akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Dia seorang hamba, seorang manusia, sama dengan yang lainnya. Ya, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sesembahan kami yang benar adalah ilah yang Maha Esa, ya, Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun ya dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Karenanya pada satu hari ketika Rasulullah SAW masuk dalam masjid dan sahabat-sahabat yang berada di dalamnya bangun hendak menyambut kedatangan beliau, menghormati kedatangan beliau, beliau menyuruh mereka untuk tetap duduk di tempatnya. Beliau mengatakan makanakum tetap duduk di tempat-tempat kalian. La tatruni kama atartin nasara Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun, katanya. Inna ma'ana Abdullah wa rasuluhu. Kalian tetap duduk di tempat-tempat kalian. Jangan kalian lebih-lebihkan aku seperti kaum Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Begitu. Nah ini yang sikap pertengahan yang ada di antara syariat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya, berada di antara kaum Yahudi dan kaum Nasara, yaitu ahli kitab. Begitu pula syariat-syariat yang lain seperti syariat salat, ya, kemudian juga puasa, kemudian juga bersuci misalnya, ya, dan syariat-syariat yang lainnya. Ya, semuanya merupakan syariat yang adil, yang pertengahan dari apa yang ada di dalam agama ya ahlul kitab, orang-orang sebelum kita. Kemudian daripada itu juga wabil khusus terhadap ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah juga berada di posisi pertengahan dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara dari kelompok-kelompok golongan-golongan lain yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Seperti misalnya dalam masalah takdir, ya, antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah, antara kaum Jabariyah, golongan Jabariyah dan golongan Qadariyah. Apa yang dimaksud dengan Jabar dan Qadariyah? Jabariyah berasal dari kata Jabar, yang itu artinya adalah paksaan. Ya. Nah, paksaan ini maksud adalah bahwa segala hal apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jika Allah berkehendak jadi, harus begitu. Tanpa ada kemampuan yang dimiliki oleh makhluk, ya, untuk berusaha, untuk merubah dan lain sebagainya. Ya, mereka mengumpamakan seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin itu berhembus, mengarah, maka bulu itu tidak punya kuasa untuk menentangnya, tetapi hanya mengikutinya saja. Tanda kutip, di zaman kita seperti ini dianggap sebagai wayang, sementara sang dalang adalah ya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini kaum Jabariyah dalam pandangan Ahlussunnah, ya, menafikan adanya kemampuan, adanya usaha dan adanya upaya dari si makhluk. Intinya seperti itu. Berbeda halnya dengan kaum Qadariyah sebaliknya. Ya, mereka menafikan adanya takdir dari Allah. Semua ditentukan oleh manusia. Innallaha la yughayyiru, katanya, ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya semua semata-mata desain kita, rekayasa kita, ya, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan. Allah tidak punya kemampuan apa-apa, ya, untuk ikut campur tangan dari apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan. Ya, bertolak belakang itu, ya, antara Jabariyah dengan Qadariyah. Maka beliau mengatakan al-qadarul unuf, takdir itu perbuat sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang takdir itu. Semua atas jerih payah kita. Gitu. Jadi kalau Anda ingin sukses, begitu,
usaha supaya sukses. Ya. Sehingga Qarun mengatakan bahwasanya innama utitu hadza ya ala ilmin indi. Semua harta yang aku miliki ini semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku, kata Qarun. Jadi dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu ya, yang menentukan siapa? Makhluk itu sendiri. Ya, kaya, miskin, senang, susah misalnya. Ya, sukses, gagal, semua atas dari upaya makhluk itu sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Gitu kan? Jadi dua kutub yang ekstrim ini, yang saling bertentangan dengan yang lain. Ahlussunnah enggak begitu. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah berpatokan bahwasanya takdir Allah meliputi segala sesuatu, iya. Namun Allah tidak menafikan usaha dari manusia, dari makhluk. Maka Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu kehendaki ya tidak akan terjadi selama Allah tidak menghendakinya. Artinya apa? Bahwa Allah tidak menafikan adanya kemampuan, adanya usaha, adanya upaya yang dikenal oleh manusia. Lalu Allah menghendaki itu terjadi, maka dia akan terjadi. Jadi kalau misalnya kaum qadariyah itu diajak makan ke restoran, ketika disuruh milih menu yang akan dia santap, dia akan menjawab terserah Allah. Ya, makan apa Pak? Terserah Allah. Gitu. Ya. Terserah Allah apa maksudnya? Ya, bingung ini kan pelayannya ini kan. Maka tidak salah kalau pelayannya itu hanya memberikan tempe tahu dan sambal saja. Tidak salah. Gitu. Dia mengatakan demikian. Ya, sementara yang qadariyah tadi, ya saya harus ada ini padahal tidak ada di situ. Harus ada. Begitu. Dia memaksa tanda kutip ya apa yang diinginkannya harus terjadi. Padahal tidak semua yang diinginkan kita itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya kan? Antum semua pengen mungkin jadi direktur. Ya. Tapi apa keinginan itu ya Allah wujudkan? Banyak keinginan kita yang tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah tidak menginginkannya. Begitu. Ya, nah ini Ahlussunnah wabil khusus berada di antara sikap ekstrimnya kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Kemudian juga dalam hal yang lain, ya, dalam masalah keimanan, dalam masalah keimanan dan amal soleh, dalam keimanan dan amal soleh antara kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Ya, Khawarij dan Murji'ah. Maka Ahlussunnah berada di pertengahan dari mereka. Bagaimana itu? Ya. Kaum Khawarij meyakini bahwa segala perbuatan maksiat ya yang efeknya akibatnya adalah ancaman api neraka ya, maka harus kekal. Kalau sudah masuk neraka tidak ada istilah dikeluarkan dari neraka begitu. Maka perbuatan-perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin akan mengeluarkan mereka dari keimanan. Keluar dari keimanan. Tidak lagi disebut sebagai mukmin, tapi langsung kafir. Zina, khamar, riba misalnya. Ya, mencuri, membunuh misalnya, ya. Itu semua ancamannya api neraka itu. Dan kalau sudah demikian maka mengeluarkan dari Islam, dari iman. Maka konsekuensinya adalah dia kekal dalam api neraka dan tidak dikeluarkan. Kalau Allah mengeluarkan seorang dari api neraka, ya percuma. Sikap yang pelin-pelan katanya. Kata kaum Khawarij. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Kalau sudah Allah mengancam harus dilaksanakan ancamannya. Nah, itu kaum Khawarij. Sebaliknya kaum Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu tetap tidak dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Iman itu tetap. Tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap dia. Sama iman itu ya enggak bertambah, enggak berkurang. Sebagaimana kekafiran tidak bertambah, tidak berkurang. Kata kaum Murji'ah. Sehingga betapapun seorang mukmin mengerjakan kemaksiatan, tetap saja dia mukmin sejati. Sempurna imannya. Tidak dipengaruhi oleh amalnya. Ini kaum Murji'ah. Ya, mereka menganalogikan dengan kekafiran.
Orang yang sudah kafir, ya, apakah dengan kebaikan-kebaikan mereka, kekafirannya sedikit, kafiran yang sedikit, yang kecil gitu maksudnya, ya, yang juga akan menerima kebaikan. Sebaliknya, ketika orang kafir itu berbuat jahat, kekafirannya akan bertambah kafir misalnya, bertambah siksanya, kan kafir tetap saja kafir. Ya. Kata kaum Murji'ah. Ya. Sehingga mereka mengeluarkan amal soleh itu dari mempengaruhi keimanan. Sebaliknya yang kaum Khawarij ekstrim, ya, dalam menggugurkan keimanan. Maka Ahlussunnah tidak begitu. Ahlussunnah berada di tengah dari sikap mereka yang berlebihan itu. Begitu. Ya, bahwasanya Ahlussunnah mengatakan bahwa iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Ya. Kekafiran. Enggak, ini Ahlussunnah kita berbicara masalah tidak menganalogikan dengan kekafiran. Ahlussunnah tidak menganalogikan dengan kekafiran, tapi Ahlussunnah berbicara tentang keimanannya. Keimanan seorang muslim, seorang mukmin. Begitu kan? Ya. Kekafiran pada hakikatnya adalah ya kafir sebenarnya. Ya. Tetapi kebaikan yang dikejar oleh seorang kafir di dunia, dia akan mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Balasan kebaikannya di dunia, ya. Tapi di hadapan Allah, ya, habaan mansur, bagaikan debu yang berterbangan. Ya, tapi seorang mukmin yang mengerjakan dosa-dosa besar selain kesyirikan, selain kekufuran, imannya tidak hilang. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yukhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Dikeluarkan dari api neraka, gitu kan? Seseorang yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar biji zarlah, dikeluarkan dari api neraka. Kemudian kata Abu Dzar juga, ya, bagaimana ketika dia berzina, mencuri, minum khamr, iya, meskipun mengerjakan dosa-dosa besar selain kesyirikan, tetap akan dikeluarkan dari api neraka karena imannya enggak gugur, tapi mengurangi kadar keimanannya. Maka banyak ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang bertambahnya keimanan. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau dia bisa bertambah pasti bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga bagaimana hukum yang diberikan oleh Ahlussunnah? Mukmin asin, seorang mukmin yang bermaksiat. Dengan keimanannya Allah akan selamatkan dia, dengan kemaksiatannya Allah akan hukum dia sebatas kemaksiatannya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sikap Ahlussunnah terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, demikian ya berbagai contoh tentang moderasi atau juga sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di hadapan kaum muslimin lainnya, di hadapan saudara-saudara yang lainnya yang mereka terjerumus ke dalam berbagai hal yang bertentangan dengan apa yang telah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Silakan jika ada yang ingin disampaikan dari para jemaah untuk mendiskusikan sesuatu, ya, saya persilahkan. Tafadhol. Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Terkait pembahasan tadi, adanya 3 masjid yang diistimewakan oleh Allah. Oh iya. 3 masjid tadi. Nah, untuk ritual yang ada di Masjidil Haram, kemudian ada di Madinah. Iya. Ini ada kekhususan masing-masing. Iya. Kalau di Aqsa apa ya, Ustaz? Oh iya. Nilai pahalanya juga dibanding dengan kedua masjid ini bagaimana? Kalau Masjidil Haram 100, ini 1000, Aqsa bagaimana? Iya. Dari nas, ya, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu lihal illa thalathati masajid. Ila al-Masjidil Haram wa ila Masjidil Aqsa wa ila Masjidil Hadza. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk mengharapkan keberkahan. Itu persyaratannya. Perjalanan jauh semata-mata untuk mengharapkan keberkahan. Kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa dan juga masjidku ini. Nah, keberkahan yang dimaksud adalah, ya, sudah barang tentu bagaimana dia
memperoleh keberkahan tadi. Dan apa keberkahan itu? Maka keberkahan yang dimaksud adalah bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus salat. Lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat di Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 kali lipat dari salat di masjid yang lain. Ya. 100.000 kali lipat ya di masjid yang lain. Kemudian kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi pahalanya ya salat. Di Masjid Aqsa kalau saya tidak khilaf adalah 10.000. Salat di Masjid Aqsa itu 10.000 kali lipat pahalanya. Lebih tinggi dari Madinah karena dia kiblat yang pertama. Ya, dan masjid bapaknya yaitu Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ya di Palestina itu di Aqsa itu. Ya, nah itu keutamaannya. Dan cara mendapatkan keberkahan dengan sholat di dalamnya. Di Mekah juga begitu sama, di Masjidil Haram juga dengan sholat. Di sana ada sholat, ya sholat sunnah, misalnya sholat sunnah, ya, tahajud, yang duha misalnya, yang lainnya. Kemudian ada tawafnya, gitu kan. Kemudian dia berdoa di sofa, di Marwah, ya, lalu dengan sa'inya kan begitu. Nah, itu keutamaan dengan cara seperti itu. Bukan dengan keutamaan dengan cara yang lain. Ya. Seperti mengusap-usap misalnya, itu tidak disebutkan cara mengambil keutamaan di Masjidil Haram. Misalnya mengusap makam Ibrahim, mengusap kain penutup Ka'bah, bukan begitu caranya. Caranya adalah sholat di Masjidil Haram itu sendiri, atau kalau dia bisa sholat di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah itu sendiri, dia sholat di Hijr Ismail gitu. Kalau berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad ketika tawaf, sekedar itu saja mencium saja. Dan disebutkan dalam nas ya, dari Nabi SAW keutamaan mencium Hajar Aswad. Semata-mata dia sunnah, selesai. Misalnya keutamaan mencium Hajar Aswad sekian, diampuni dosanya, ini enggak. Saya belum pernah mendapatkan nasnya. Ya, dari hadis Nabi SAW tentang keutamaan mencium Hajar Aswad. Tapi dia bagian daripada sunnah tawaf. Ya. Jadi tawaf tetap sah, tetap mendapatkan keutamaannya tadi tawaf tadi. Meskipun tidak mencium Hajar Aswad, cukup dengan menyentuhnya atau memberikan isyarat kepadanya dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kalau kegiatan lainnya tadi Ustaz? Seperti di Aqsa juga sholat saja, tidak ada yang lainnya. Di Aqsa hanya sholat saja, di Masjid Aqsa hanya sholat. Ya, tidak ada tempat-tempat khusus, ritual khusus di Aqsa itu tidak ada. Masjid Aqsa. Ya. Dan penempatan Masjid Aqsa itu sebenarnya juga bukan Kubatu Sofra ya, bukan kubah yang kuning katanya. Itu disebut dengan Kubatu Sofra itu sebenarnya dia bukan Aqsa. Aqsa itu sebelah timurnya lagi. Masjidnya itu sebelah timurnya lagi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di Masjid Nabawi juga begitu sama. Masjid Nabawi juga salatnya di Masjid Nabawi. Begitu kan? Keutamaan Raudhah sama dengan keutamaan bagian Masjid Nabawi yang lainnya. Karena tidak ada keutamaan khusus salat di Raudhah lebih tinggi misalnya. Ya 5.000 misalnya 5.000 kalimat juga tidak ada. Nabi hanya mengatakan Raudhah merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Tentang salat di dalam Raudhah sama dengan keumuman salat di Masjid Nabawi. Nah, sehingga kan banyak tuh kaum muslimin yang mencoba untuk untuk gelut ya, untuk gelut desak-desakan supaya bisa salat di Raudhah. Keutamanya sama dengan keutamaan Masjid Nabawi yang lainnya. Wilayah enggak ada nas khusus salat di Raudhah itu lebih tinggi dari salat di Masjid Nabawi, wilayah yang lainnya enggak ada. Gitu. Hanya Nabi mengatakan itu adalah taman daripada taman-tamannya surga. Nah, adapun tentang derajat salatnya sama saja dengan bagian Masjid Nabawi yang lain. Kalau kita ziarah makam Rasul ya, mengucapkan salam kepada beliau, mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika hendak keluar. Ya, karena memang harus bergantian ya. Kaum muslimin sebatas itu, tidak ada ritual yang lainnya. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik. Nah, masih sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dari semuanya itu. Ya, mencium tembok-tembok, tiang-tiang, mengusap tiang-tiang misalnya gitu ya. Atau juga mimbar tuh, ada mimbar Nabi di Raudhah itu misalnya sampai diusap-usap, dipegang-pegang, dicium-cium misalnya, lalu minta keberkahan di situ ya. Tidak ada nasnya semua dengan cara-cara seperti itu, tidak ada nasnya. Yang ada adalah sholat dalamnya, begitu.
Dan yang dimaksud adalah ya perbandingan dengan sholat di tempat lainnya dengan jumlah seperti itu. Misalnya kita 2 rakaat sholat di Masjidil Haram, maka lebih baik daripada 1000 kali 2 rakaat di masjid yang lain gitu. Itu maksudnya. 2 rakaat kita di Masjid Nabawi yaitu 1000 kali lipat dari 2 rakaat kita di masjid yang lainnya, dan begitu seterusnya. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Ya, saya rasa sampai sini untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kesimpulannya adalah bagaimana kita memahami agama kita ini dengan pemahaman yang benar. Yang diharapkan sikap yang kita munculkan adalah sikap yang adil, sikap yang pertengahan, ya, bukan satu sikap yang ekstrim, ya, baik berlebihan ataupun juga meremehkan dari apa yang sudah ada dalam syariat agama kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita tetap istiqomah di atas agamanya dan sunnah Nabi SAW dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya pesan, karena pekan depan kita libur katanya ya, jadwal antum libur, ada cuti bersama, saya tidak hadir. Ya, jangan kita ikut-ikutan lagi seperti orang-orang jahil untuk merayakan liburan akhir tahun misalnya ya. Ya, mereka, ya biarkan mereka, ya, orang-orang jahil, orang-orang yang belum ngaji begitu kan, tidak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Kita jangan menyamakan, memposisikan diri kita seperti orang-orang jahil untuk ikut-ikutan dalam berbagai kegiatan yang bertentangan dengan syariat agama kita. Teman-teman, nanti kita ingat kasus tsunami itu di 24 Desember ya, tahun 2004. Itu menjadi catatan peringatan penting ya untuk kita, karena biasanya kalau sudah liburan ya, kemudian poya-poya, senang-senang, itu lupa daratan sehingga melakukan pelanggaran yang berlebihan ya. Maka hak Allah nanti ya untuk memberikan pertolongannya kepada apa-apa yang dicintainya subhanahu wa ta'ala ketika itu dinodai misalnya ya. Jadi jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berlebih-lebihan, tanda kutip maksud saya, adalah dalam pandangan syariat agama Islam. Meskipun semua bentuk pelanggaran adalah diharamkan. Ya, wanti-wanti. Karena kalau sudah senang-senang, poya-poya, kemudian segala macamnya itu lupa daratan. Ya, waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya. Yang lebih selamat adalah udah tidak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, justru menjadi bahan untuk kita refleksi dan juga muhasabah, introspeksi ya, tentang umur ini sudah bertambah banyak, dunia ini bertambah tua misalnya begitu ya, yang akan berujung kepada kehancuran, kebinasaan. Maka hendaknya kita cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.